Ya, saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengikuti ibadah online pada malam ini, yaitu hari Selasa tanggal 7 April 2020, Suara Firdaus yang ke-11. Kita angkat puji-pujian untuk mengundang hadirat Tuhan. Kita menyanyi dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita. Kita nyanyikan, kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah, nyanyikan sungguh-sungguh. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Lembut sekali lagi dari awal. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita berdoa. Benar Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi. Selalu Engkau nyatakan kepada umat-Mu yang Kau kasihi, yang mau belajar merendahkan diri di hadapan-Mu. Rahasia-rahasia firman-Mu akan Engkau nyatakan Tuhan. Terutama ketika kami beribadah, mau mendekatkan diri di mezbah-Mu, di altar-Mu. Hadirlah Engkau, peluklah kami, jamahlah kami, pulihkanlah kami. Urapilah ibadah, doa, penyembahan ini sehingga menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kuasa iblis setan kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan ruangan ini, khususnya ruangan hati kami, dikuduskan oleh darah Yesus. Biar tenanglah hati kami, damailah hati kami ketika kami beribadah padamu, mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita angkat nyanyian yang berikut, yaitu Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan, Dialah panji keselamatan,
Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menciptakan, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menciptakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menciptakan, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang Damai. Ya, selanjutnya kita akan nyanyikan nyanyian Ku Berserah. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik-baik dari awal. Kau bukakan jalan di lautan. Kita bagi berdiri. Mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kita angkat. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ramah dan lemah lembut. Tuhan yang baik bagi setiap orang. Tuhan yang mengasihi setiap orang. Tuhan yang peduli pada setiap orang. Tuhan yang mau menyelamatkan setiap orang. Dan Tuhan yang mau memberkati setiap orang. Kami percaya padamu Tuhan. Walaupun kami belum pernah melihat Engkau, kami juga mengasihi Engkau. Walaupun kami belum pernah berjumpa dengan Engkau tatap muka secara fisik,
tapi Engkau hadir dalam firman dan roh-Mu Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melihat segala pergumulan kami, kesusahan kami, kesulitan kami. Dan Engkau juga akan menolong kami, Tuhan. Urapilah pemberitaan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu. Kalau firman sudah dibuka rahasianya, sudah diberi kepada kami, maka perkara-perkara yang jasmani semua Engkau akan berikan kepada kami. Kami mohon supaya urapi kami, baik yang mendengar, baik yang hadir di sini, dan juga yang mengikuti secara online. Biarlah kami duduk seperti Maria di bawah kaki Tuhan untuk menghilangkan segala khawatir dan kesusahan kami saat kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membuka Alkitab kita pada ibadah online Suara Firdaus yang ke-11 pada tanggal 7 April 2020 ya, yang saya kasih tema tetaplah berdoa ya, dari 1 Tesalonika 5 ya. Ayatnya ya, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ya, tapi saya baca ayat 16 sampai yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita baca bersama-sama ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang merupakan perintah firman Tuhan, yaitu tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Dalam semua keadaan, tetaplah berdoa. Sambil bersukacita, sambil berdoa. Puji Tuhan, ya. Jadi kita tahu doa itu dalam Alkitab sama seperti pakaian. Kita berpakaian setiap hari, ya. Tidak melepaskan pakaian kita. Seperti itu doa, ya. Ya, seperti itu doa, tapi juga doa itu seperti napas. Ya, napas. Sering kita mendengar kata doa adalah napas orang Kristen. Ya, jadi ketika kita bernapas, kita hidup, ya. Jadi seperti itu doa, ya. Kita berdoa. Kalau dalam kemah suci tabernakel Allah, tempat kediaman Allah, mesbah, doa itu terkena pada mesbah dupa. Di sini Imam Zakaria berdoa, ya. Harun membakar dupa, Hana berlutut berdoa kepada Tuhan, datang ke Silo, datang ke mesbah dupa berdoa, ya. Yang mesbah itu terbuat dari kayu penaga,
disalut emas. Panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 2 hasta. Lalu ada tanduk-tanduknya dari emas. Tanduk-tanduk itu kalau dalam Alkitab adalah keselamatan. Ya, dalam Lukas 1 ayat 69 disebut tanduk itu tanduk keselamatan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 1 tanduk itu adalah kekuatan. Jadi tanduk itu keselamatan dan kekuatan. Itu ada pada mezbah dupa emas. Kita sudah mendengar ya selalu bagaimana Raja Daud berdoa, biarlah doaku bagimu seperti ukupan pada mezbah dupa emas. Biarlah doaku dan tanganku yang terangkat seperti ukupan dupa. Ya. Nah, saudaraku. Jadi doa itu di dalamnya ada kuasa, ada keselamatan. Alkitab mengatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saya ulangi lagi, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Kuasa doa itu adalah kuasa menyelamatkan. Bisa menyelamatkan. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam semua keadaan, tetap berdoa. Doa adalah jawaban dari semua masalah kita. Jalan keluar dari masalah kita. Kalau orang sudah berdoa kepada Tuhan, sesulit apapun keadaanmu, sesusah apapun keadaan. Seperti sekarang ini zaman-zaman susah. Saya lama merenungkan keadaan dunia sekarang. Keadaan masyarakat dunia sekarang. Keadaan umat Tuhan sekarang ini. Ya, mudah kita mengatakan jangan takut. Ya, mudah sekali kita mengatakan jangan takut. Tapi keadaan membuat manusia bisa mengalami ketakutan. Dan takut itu lumrah. Hal yang wajar. Ya, tapi ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, kalau dalam hati saya selalu firman Tuhan mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan kuasa ibadah itu menjangkau kebutuhan kita. Termasuk ibadah doa pada malam ini. Ini ada kuasanya. Ada kuasanya. Berguna dalam segala hal. Baik untuk perkara yang jasmani, perkara yang rohani. Baik untuk kesehatan saudara. Untuk ekonomi saudara. Untuk kerohanian saudara. Apapun namanya kebutuhan saudara. Doa ibadah ini berguna dalam segala hal. Sebab ketika kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius 26 ayat 40, ya, Matius 26 ayat 26 40 itu minimal 1 jam berdoa. Minimal 1 jam berdoa dalam sehari. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Banyak kali kita mengalami pencobaan karena kita malas berdoa. Lalu kita mengandalkan ilmu kita, kekuatan kita, strategi kita. Ya, dengan itu kita kira semua akan beres, semua akan selesai. Saudaraku, tidak semua bisa diselesaikan dengan hikmat manusia yang terbatas. Tetapi doa itu besar kuasanya. Ya, tetaplah berdoa minimal 1 jam dalam sehari. Maka nanti saudara,
Ya, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, sudah jadi belajar berdoa, ini kata Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang doa ini. Ya, tentang doa dari Lukas pasal 18, kisah seorang janda. Ya, kisah seorang janda. Janda ini adalah orang yang bersusah hati. Orang yang bersusah hati. Ya, itu kata Alkitab. Anak yatim piatu, janda itu dalam kesusahan. Di satu kota ada seorang janda. Ya, janda yang mempunyai masalah, punya perkara terhadap lawannya. Ya, lalu dia datang kepada hakim. Ternyata hakim ini adalah hakim yang lalim. Hakim yang lalim. Tidak takut kepada Allah. Ya. Tidak menghormati siapapun. Bayangkan. Allah saja tidak ditakuti. Dan tidak merasa menghormati siapapun. Ini hakim. Ya. Kemudian janda ini datang kepada hakim ini. Datang pertama kali. Ya, ditanya perkaranya, kemudian ditolak dia, kemudian datang lagi ditolak, datang lagi ditolak, datang lagi ditolak. Tapi akhirnya janda ini, hakim ini berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut kepada Allah, tidak menghormati siapapun, tapi karena janda ini terus menerus datang kepadaku, ya, terus menerus datang kepadaku, lebih baiklah aku membenarkan dia. Aku akan membenarkan dia. Tuhan Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim ini. Akhirnya janda ini dibenarkan. Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berdoa berseru siang dan malam. Saya ulangi lagi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang, ini seperti membakar dupa pada waktu pagi sepanjang hari, dan membakar dupa sepanjang malam. Mulai petang dibakar, berdoa minimal 1 jam. Kalau umpamanya siang setengah jam, waktu siang setengah jam, waktu malam, atau seperempat jam, ya 4 kali seperempat jam udah 1 jam. Ya, kalau ini kita pakai, ya, maka doamu besar kuasanya. Saya baca dulu dari kisah seorang janda ini, ya, dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 mulai. Perhatikan. Ya, begini bunyinya. Ya. Lukas 18 ayat 1 mulai. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat selanjutnya, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi jelas Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong. Ini kuasa doa. Kuasa doa itu dapat pertolongan, dapat keselamatan, dapat kelepasan. Ya, jadi tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan sudah berkata, berarti Tuhan gak dengar doa saya. Hari ini saya berdoa gak didengar. Ya, kemarin juga berdoa gak didengar. Ya, minggu lalu tidak didengar. Ya, bukan begitu. Tuhan menguji kesetiaanmu kepada Tuhan dalam doa, seperti janda ini yang datang kepada hakim. Tuhan kita bukan hakim yang lalim. Tuhan kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik, yang menyuruh kita berdoa. Berdoa, dia berkata tetaplah berdoa. Ya, berdoalah. Ya, berdoa kepada Tuhan. Ingatlah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudaraku, ada seorang manusia terbesar dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar, dan dia mengajar murid-muridnya berdoa. Dia mengajar murid-muridnya berdoa, kemudian begitu Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa, lalu kata murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Ya, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Ya, itu berarti doa itu besar. Yohanes adalah manusia terbesar. Dia punya doa. Murid-muridnya juga punya doa. Dan Yesus minta, murid-muridnya meminta pada Tuhannya supaya diajar berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Ya, lalu Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dia mengatakan begini. Kalau ada seorang sahabat datang tengah malam singgah di rumah sahabatnya. Ya, seorang sahabat waktu malam datang singgah di rumah sahabatnya. Lalu sahabat yang menerima sahabat dalam perjalanan ini, dia tidak punya apa-apa di rumahnya. Ingat, tidak punya apa-apa. Ya, itu dalam Lukas pasal 11 nanti ayat 1 mulai. Ya, itu doa Bapak kami terus ya baca nanti. Lalu karena dia tidak punya apa-apa di rumah untuk dihidangkan pada sahabatnya yang datang dalam perjalanan. Lalu tuan rumah ini datang lagi kepada sahabatnya. Mengetok pintu rumah sahabatnya. Dan dia mengetok di tengah malam itu. Yesus berkata, walaupun dia sudah tidur. Ya, mungkin dia berkata, jangan susahkan aku. Aku sudah tidur dengan istriku, anakku, keluargaku. Tapi karena sikapnya yang tidak malu itu, dia terus mengetuk, dia terus mengetuk. Ya, dia berkata, berikan aku 3 ketul roti. Ya, berikan aku 3 ketul roti. Lalu kemudian sahabatnya buka pintunya dan diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Perhatikan ya. Saya baca dulu saudara. Dalam Lukas pasal 11 ini.
Ayatnya yang ke-7 mulai. Ya, ayat yang ke-7. Nah, perhatikan. Ya. Atau ayat 5, lebih enak ya. Ayat 5 mulai, perhatikan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi ini tidak punya apa-apa. Kalau sudah punya nggak usah minta. Jadi kepada Tuhan itu selalu berkata, merasa tidak ada apa-apanya. Dalam kata itu nol. Tidak ada apa-apa itu maksudnya nol. Ya. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan merasa diri nol. Tidak ada apa-apa. Angka 1 itu angka Allah. Angka 1 itu angka Allah. Ya, dia nomor 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan. Ini nomor 1 Allah. Nah kalau diletakkan ya di depan angka 1 belakang 0, makin banyak nolnya makin besar dia. Ya, makin besar. Makin kita merasa tidak ada apa-apa. Makin kita merasa tidak ada apa-apa. Justru saudara makin besar di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau merasa sudah ada apa-apanya, sudah hebat, maka engkau justru tidak ada apa-apanya. Ya, jadi merasa diri tidak ada apa-apa. Nah, saya baca teruskan ayat selanjutnya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kita baca sama-sama. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya, jadi Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan kita, bukan keinginan kita. Kalau kita mungkin mau punya mobil berapa, rumah berapa, itu keinginan daging itu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu kebutuhan pokok. Ya, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, rumah. Ya, itu wajar saudara meminta. Yang belum punya rumah minta kepada Tuhan. Ya, supaya ada rumah tempat tinggal saudara. Ya, yang belum punya pakaian minta kepada Tuhan. Yang belum punya makanan mintalah. Ya, seperti ini. Akhirnya diberikan apa yang menjadi keperluan sahabatnya. Ingatlah, Yesus adalah sahabat kita. Ada nyanyian mengatakan Tuhan Yesus sobat kita. Tuhan Yesus sobat kita. Amat tulus dan benar. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Jadi Yesus itu sobat kita yang setia. Jadi jangan ragu datang pada Tuhan. Ya. Dan merasa diri tidak ada apa-apa. Ya. Dan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sahabat. Hubungan sahabat.
Syarat jadi sahabat, ya, dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku. Ya, jadi Yohanes 15 itu mulai 14 sampai ke bawah, ya. Yohanes pasal 15-14 itu syarat jadi sahabat itu mendengar firman, melakukan perintah-perintahnya. Kita menjadi sahabat. Ya, kita menjadi sahabat. Nah, saudara, jadi ini datang kepada Tuhan. Ya, sahabatnya datang kepada Tuhan. Sahabat Tuhan datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberi apa yang engkau perlukan. Saya ulangi lagi, sahabat Tuhan datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus memberi apa yang engkau perlukan. Ya. Alkitab mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang memperdulikan kamu. Dia memperdulikan kamu. Ya, jadi merasa kita ini, ya, datang kepada Tuhan itu ada lagi satu lagi rahasia untuk datang berdoa kepada Tuhan, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 itu kisah dua orang yang datang ke bait Allah, ya, yaitu satu orang Farisi ahli Taurat, ya, yang tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai kepada kitab Maliaki itu hafal dia, hafal. Tapi hafal firman nggak pernah dilakukan firman, ya. Akhirnya karena kepintarannya terhadap firman Tuhan, akhirnya dia sombong, tinggi hati. Ya, tinggi hati adalah awal kehancuran. Saya ulangi lagi, tinggi hati adalah awal kehancuran. Tapi kerendahan hati adalah awal peninggian. Kerendahan hati adalah awal peninggian. Siapa yang tinggi hati pasti jatuh. Kenapa saudara jatuh? Kenapa saudara jatuh? Jawabnya, Anda tidak rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu kekasih Tuhan. Nah, kalau sudah sempat saudara jatuh karena ketinggian hati saudara, mulailah sekarang merendahkan diri. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni engkau. Nah, saudara, jadi ada dua orang datang ke bait Allah. Seperti sekarang ini, nih, rumah Tuhan. Ya, satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Ya, pemungut cukai yang banyak dosanya, yang pekerjaannya tidak disenangi oleh banyak orang. Ya, sebab ini dikenal dengan, ya, korupsi lah. Ya, ada korupsi. Ya, koruptor. Ya. Pemungut cukai, koruptor ini, dia nggak berani datang ke depan. Dia berdiri jauh-jauh. Merasa diri tidak layak. Beda dengan ahli Taurat orang Farisi. Dia berdoa dengan angkuhnya. Dia membusungkan dadanya. Dia berkata, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Ya, aku tidak pencina, aku tidak ini, aku tidak ini, tidak ini. Dan dia tunjuk, aku juga tidak seperti pemungut cukai ini. Dia tunjuk dengan jarinya. Tapi pemungut cukai itu, dia memukul dirinya. Dia pukul dirinya. Dia berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doanya singkat. Coba nih, saya baca saudara. Lukas 18 ayat 9.
Lukas 18 ayat 9. Perhatikan, ini cara datang berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ini seperti sekarang ibadah doa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah. Kalau dalam ayat lain terjemahan itu membusungkan dirinya. Ya, membusungkan dirinya. Ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, bukan juga seperti pemungut cukai. Dia tunjuk langsung. Ya, lompat terus ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Terus, tetapi pemungut cukai itu berdoa jauh-jauh. Nah, ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Ini pendek ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau tadi pemungut itu banyak sekali dia ceritakan ini ya. Terus aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ini ya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu pemungut cukai tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan dirimu, berlutut engkau di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka dia akan meninggikan engkau tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Jadi akhirnya si pemungut cukai ini pulang tangan hampa. Tapi pemungut cukai ini datang pulang dengan membawa pembenaran, ditolong oleh Tuhan. Orang Farisi itu pulang dengan tangan kosong. Ya, jadi orang pemungut cukai ini yang doanya dijawab oleh Tuhan, ya, yaitu dia merendahkan diri, merasa diri tidak ada apa-apanya, merasa diri tidak ada apa-apanya. Ini cara berdoa, ya, merendahkan diri. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Ingatlah Alkitab mengatakan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan kita itu setia. Ya, setia. Allah yang setia, setiawan lagi. Sering kita tidak setia. Ya, tidak setia melayani, tidak setia beribadah. Ya, banyak kali kita tidak setia. Tapi walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, Tuhan tetap setia. Sebab tidak mungkin dia menyangkal dirinya yang setiawan. Ya, jadi datang kepada Tuhan, bawalah dirimu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, segala kesulitanmu, kesusahanmu. Dalam jam doa ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Datanglah seperti seorang Farisi ini. Seperti seorang pemungut cukai ini. Ya, datanglah seperti
pemungut cukai ini. Akhirnya dia pulang, dibenarkan oleh Allah. Dan doa seorang janda didengar oleh Tuhan. Doa seorang janda didengar oleh Tuhan. Mari kita angkat sebuah lagu. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kita berdoa. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Datanglah ke altarnya, ke mezbahnya. Datanglah. Sujudlah, berdoalah, bawalah beban hidupmu, keluh kesahmu, kebutuhanmu. Tangannya penuh berkat. Dia menghampiri engkau. Dia menghampiri engkau. Dia mau menghapus air matamu. Dia mau mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang peduli akan kebutuhanmu. Berdoalah padanya. Saya akan berdoa buat saudara. Dan bermohonlah kepada Tuhan. Taruhkan tanganmu pada dadamu, sebutkan pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu, siapapun kami yang mengikuti siaran ini Tuhan. Hamba mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami mengaku kami banyak masalah, kami banyak persoalan, baik dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, usaha, pelayanan kami Tuhan. Bahkan banyak kebutuhan kami yang tidak bisa kami cukupi. Namun Engkaulah Allah, sahabat kami yang baik. Ketika kami berdoa meminta padamu, Engkau dengan senang hati akan memberi kepada kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah doa mereka Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi kebutuhan mereka, cukupi kebutuhan mereka, baik yang rohani, yang jasmani. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau jamah pulihkan mereka Tuhan. Yang bimbang pertetapkan hati mereka Tuhan. Yang dalam keadaan susah dan sangat sulit keadaannya, biarlah Engkau menjamin bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhan mereka di zaman, di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Baik karyawan, baik pengusaha, begitu juga para kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan kiranya menguatkan kami, mencukupi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencukupi kebutuhan-Mu. Tuhan menyembuhkan Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia tercinta. Bapak Presiden kami dan para menteri, seluruh gubernur, seluruh bupati, juga wali kota, seluruh muspika tingkat kecamatan, begitu juga semua kepala desa, kepala
juga lurah, RT, RW, masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, lindungi bangsa ini Tuhan, yang sudah terpapar oleh penyakit corona. Kami mohon belas kasihan Kau, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagari kami semua dari penyakit COVID-19 ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari kita bangkit berdiri itu dalam doa. Dan sekarang saudara, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.